Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab penjelas tentang pembatal-pembatal keislaman oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi hafidhallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas tauhid dan sunnah sampai akhir hayat kita nanti. Nah, langsung saja kita mulai kajian ini dengan sedikit murajaah. Ada berapa pembatal keislaman yang disebutkan dalam kitab ini? Ada 10. Yang sudah kita kaji ada 2. Yaitu apa yang pertama? Asyirku billah. Syirik kepada Allah. Itu mencakup syirik rububiyah dalam uluhiyah ataupun dalam asma wa sifat. Yang kedua, menjadikan manusia makhluk sebagai perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Semisal ada orang menyembelih kerbau untuk wali yang telah mati. Tujuannya agar sang wali yang telah mati itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi namanya syirku al-wasilah. Meskipun pembatal keislaman yang kedua ini bagian dari yang pertama, cuma ditegaskan lagi oleh beliau karena banyaknya syubhat dalam hal ini. Intinya, salah satu pembatal keislaman menjadikan perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada mereka, berdoa kepada mereka, memohon syafaat kepada mereka, bertawakal kepada mereka. Ini yang kedua, an-naqidu ats-tsani. An-naqidu tsalits, ini yang kita akan bahas hari ini biidznillah taala. Pembatal keislaman yang ketiga, adamu takfiril musyrikin au syak fi kufrihim au tashihi mazhabihim. Tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin atau ragu tentang kekafiran mereka, atau membenarkan ajaran mereka, yaitu orang-orang musyrikin, orang-orang al-kafirin.
Qala al-mu'allif rahimahullah. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, as-salis man lam yukaffir musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafara. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin atau ragu tentang kekafiran mereka atau membenarkan ajaran mereka. Orang musyrikin, orang kafirin yang paling jelas nyata sekali ya non-muslim. Setiap non-muslim kafir. Sebagaimana dalam Al-Quran banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala status mereka kufar. Dalam surat Al-Bayyinah misalnya Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlil kitab. Siapa ahlil kitab? Yahudi dan Nasara. Allah sudah menamai mereka dengan kafirin. Jangan dirubah-rubah lagi. Ini sekali lagi bantahan terutama kepada kelompok liberal. Yang mereka sangat antusias untuk menyebarkan syubhat ini. Untuk melemahkan akidah wala wal bara. Agar kaum muslimin jauh dari akidah al-bara, berlepas dari orang-orang kafir tersebut. Padahal ini merupakan prinsip keimanan. Awsaqul iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah id qalu liqaumihim inna bara'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafanna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Dalam surat Al-Mumtahan Allah mengatakan, sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan yang bersama beliau. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Dan yang kalian sembah selain Allah. Kami mengkufuri kalian dan yang kalian sembah selain Allah. Dan telah nampak permusuhan antara kami dengan kalian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah semata. Ini akidah Islam. Namun, terutama di akhir-akhir ini berusaha untuk dihancurkan. Terutama oleh kelompok liberal dan yang semisal dengan mereka. Meskipun harus kita juga pertengahan dalam hal ini. Jangan sampai seperti kelompok khawarij, kelompok teroris. Mereka berlebihan dalam berlepas diri dengan orang-orang kafir. Sampai membunuh mereka tanpa hak. Menteror mereka tanpa hak. Ini tidak diperbolehkan juga dalam Islam. Ahlus sunnah pertengahan. Tidak seperti liberal yang menyamakan semua agama. Atau yang menganggap orang-orang kafir sebagai saudara-saudara mereka. Dan tidak pula sebagaimana kelompok khawarij teroris. Yang mereka berlebihan sampai tadi membunuh, membuat teror dan sebagainya. Ahlus sunnah wasat, berlepas diri namun tidak sampai mendolimi orang-orang kafir tersebut. Janganlah kebencianmu terhadap sebagian orang membuatmu tidak berbuat adil. Berbuat adillah karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Kita baca syarah dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizallahu taala. Beliau mengatakan wal musyrik syamilun li jami'il kafara. Istilah orang musyrik ini mencakup semua orang-orang kafir. Karena istilah syirik adalah menyembah kepada selain Allah. Semua orang kafir menyembah selain Allah. Min Yahudin wa Nasara wa Wasaniin wa Syuyu'in wa Malahidah. Orang musyrik mencakup di dalamnya orang Yahudi, Nasara, penyembah berhala, komunis, ateis, fakullu musyrikun. Mereka semua adalah orang-orang musyrikin. Maka kita katakan mereka musyrikun. Mereka kafirun. Ya.
Cuma terkadang ini orang-orang liberal tadi dengan istilah itu kayaknya pasti teroris, pasti radikal. Ya. Padahal inilah akidah Al-Quran, akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan akidah itu bukan berarti pasti seperti teroris, tidak. Cuma mereka nggak bisa membedakan mana itu akidah al-bara' yang benar di atas akidah ahli sunnah dengan al-bara' di atas akidahnya kelompok al-khawarij, menyamaratakan. Seperti kalau ada kasus pengeboman oleh orang yang berjenggot, dikatakan orang jenggot apa? Lah kalau yang ngebom banyak kan yang nggak berjenggot, berarti apa? Nah, ini nggak adil, ya. Bijaksana nggak bijak, sini. Bijaksana injak sini. Nah, itu orang-orang liberal dan yang semisal dengan mereka. Wa malahida faqulu musyrikun ya jama'um syai'un wahid wa huwa syirku billah. Kelompok-kelompok tadi itu disatukan oleh satu poin utama, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, fal yahud musyrikun. Orang Yahudi musyrikun. Li'annahum lam yu'minu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan otomatis mereka menyembah kepada selain Allah. Seperti yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anaknya Allah. Ini kesyirikan. Mengatakan Allah punya anak. Naudzubillahi min dzalik. Wa hadza syirkun wa nasara musyrikun. Demikian pula orang-orang an-nasara, mereka musyrikun karena mereka menyembah Isa alaihissalam. Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu satu dari tiga. Wa qala al-Masih ya Bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Kemudian Allah menjelaskan, padahal Nabi Isa telah mendakwahi mereka dengan ucapan beliau, ya Bani Israil, wahai Bani Israil, u'budullah, sembahlah Allah, rabbi wa rabbakum, Rabbku dan Rabb kalian. Kemudian kata Allah, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan baginya surga, tempatnya api neraka. Ini Allah menvonis orang Nasara dengan apa? Kekafiran dan kesyirikan. Kewajiban kita membenarkan Al-Quran. Ya. Sekali lagi, meskipun kita mengatakan mereka kafir, bukan berarti kita dibolehkan menteror mereka. Ini yang sekali lagi banyak tidak dipahami oleh orang-orang tersebut. Rasul, para sahabat berlepas diri dari orang kafir, orang musyrikin. Tapi ketika Fatu Mekah, apakah Rasul menyembelih mereka semuanya? Atau sebagian dari mereka? Tidak. Ketika Rasul menaklukkan kota Mekah, intinya kepala-kepala mereka orang musyrikin bisa saja dihabisi oleh Rasul SAW. Namun kata Rasul, idhabu fa antum tulaqat. Pergilah kalian bebas. Jadi bentuk berlepas diri dari orang musyrikin yang ada dalam hati misalnya bukan berarti menjadi apa? Terorisme. Ya, sekali lagi ini yang banyak disalahpahami oleh sebagian kaum muslimin. Kemudian kata beliau, wal wasaniyun musyrikun. Para penyembah berhala jelas musyrikun. Wal majus musyrikun. Para penyembah api musyrikun. Wal munafikun musyrikun. Orang-orang munafik mereka adalah musyrikun. Faman lam yukafir musyrikin fahuwa kafir. Ini yang masuk ke deretan barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin di atas, maka dia kafir. Karena apa? Mendustakan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau misalnya mereka mengatakan orang Nasara
Bukan musyrikin, bukan kafirin. Berarti apa? Mendustakan Al-Quranul Karim. Dan hukum mendustakan Al-Quran, kufur akbar. Kemudian, ausyakka fi kufrihim. Atau ragu tentang kekafiran mereka. Dalam akidah, tidak boleh ada keraguan. Harus yakin. Apalagi yang berkaitan dengan la ilaha illallah. Sedikit murajaah. La ilaha illallah ada beberapa syaratnya. Ada berapa? 2 apa 9? Hah? 2 apa 9? Yang benar 9 dikurangi 2 berapa? Ya, ini harus dimurajaah terus. Ini ya, padahal masalah yang sangat berharga, masalah yang paling utama dalam kehidupan kita, masalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Kata Syekh Hafidz Al-Hakami, wa bi syurutin sab'atin qad quyyidat wa fi nususil wa'i haqqan waradat. Dengan 7 syarat itulah kalimat tauhid diikat. Dan dalil-dalilnya ada pada nas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian beliau menyebutkan, fa inna lam yantafi qailuha binutqi illa hisu yastakmiluha. Sesungguhnya tidak bermanfaat la ilaha illallah bagi yang mengucapkannya sampai menyempurnakan 7 syarat tersebut. Kemudian beliau sebutkan al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma'akul wasidqu wal ikhlasu wal mahabbah wa faqaqallahu lima ahabbah. Ilmu, keyakinan, penerimaan, ketundukan, kejujuran, keikhlasan, kecintaan. Yang kita maksud di sini poin yang kedua, al-yakin. Harus yakin hanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Harus yakin Islam satu-satunya agama yang hak. Harus yakin semua sesembahan selain Allah sesembahan yang batil. Yang demikian itu sesungguhnya Allah satu-satunya sesembahan yang hak, selain Allah sesembahan yang batil. Harus yakin yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad kafir. Meskipun beriman kepada Nabi Isa, kepada semua para anbiya. Kalau nggak beriman dengan Nabi Muhammad kafir. Ini harus yakin. Ya. Kalau tidak bisa batal keislaman seseorang. Harus yakin. Nah, karena itu syarat la ilaha illallah. Au syakka fi kufrihim. Man syakka fi kufril kafir kaman syakka fi annal yahud kufar. Au syakka fi annan nasara kufar. Au fi annal wasanin kufar. Fahuwa kafirun bihadza syak. Barang siapa yang ragu tentang kekafiran orang kafir. Semisal orang itu ragu apakah Yahudi itu kafir, apakah orang Nasara itu kafir, apakah orang penyembah berhala itu kafir, maka dia yang kafir. Ya. Kalau ada keraguan dalam hati, betul enggak ya orang Nasara itu kafir, betul enggak ya orang ragu terus, ya. Ini sekali lagi pembatal keislaman. Membatalkan keislamannya. Karena keraguan itu merupakan bentuk pendustaan terhadap Al-Quran. Al-Quran jelas-jelas tadi mengatakan innalladzina kafaru min ahlil kitab. Ahlil kitab Yahudi wa Nasara. Allah sebutkan minal kafirin. Innalladzina kafaru. Ya, kalau ragu berarti dia meragukan apa? Al-Quranul Karim. Ya, sekarang ini memang ada banyak gerakan liberal, di antaranya membuat tasykik, membuat keraguan-raguan terhadap isi Al-Quranul Karim. Ya, entah tentang sholat 5 waktu, entah tentang masalah ya Masjid Aqsa dan sebagainya. Maka sekali lagi harus hati-hati, istiqomah di atas akidah as-salaf al-sunnah wal jamaah. Kemudian kata beliau, hukmu man qal man ahabba an yatadayyan bi ayyi dinin falahu dzalik. Ada ungkapan
Ini kebanyakan orang-orang liberal mengatakan siapa yang mau memilih agama mana saja bebas. Namanya liberal. Ya, sebagaimana kita sampaikan tadi malam, ada kajian judulnya Islam vs Liberalisme. Di antara bedanya Islam dengan liberalisme, kalau Islam terikat dengan hukum Allah. Namanya Islam, istislam lillahi bitauhid. Tunduk patuh kepada Allah dengan mentauhidkannya. Islam mengajarkan manusia itu adalah hamba Allah. Hamba bahasa Arabnya abdun. Maknanya juga budak. Namanya budak, apakah bebas berbuat apa saja? Tidak. Tergantung kepada apa? Tuannya, sayyidnya. Demikian pula manusia di hadapan Allah. Manusia adalah hamba Allah yang wajib mengikuti aturan Allah. Tidak boleh bebas seenaknya. Beda dengan liberal. Kalau liberal, bebas ngomong berbuat apa saja, meskipun dengan kaidah kata mereka, tanpa mengganggu kebebasan yang lain. Meskipun itu pun tidak berlaku bagi mereka. Ya, mereka memperoleh Islam, memperoleh Al-Quran dan Sunnah, bebas mereka. Ya, padahal katanya apa? Tanpa merusak ataupun mengganggu kebebasan orang lain. Ya, padahal sekali lagi, memperoleh agama Allah ini menyakiti, mengganggu kebebasan kaum muslimin dalam beragama. Ya, maka sekali lagi harus kita berhati-hati dan waspada. Sekarang apa hukum orang yang mengatakan demikian? Kata beliau, qauluhu aw sahhaha madhhabahum kaman qala innal yahud ala dinin sahih awin nasara ala dinin sahih aw law qala syakhsun lama su'ila anil yahud wan nasara ana la aqulu fihim syai'. Ini sekali lagi ucapan orang tadi yang menyeru orang bebas, terserah pilih agama mana saja. Ini dia punya keraguan tentang Islam satu-satunya agama yang hak. Meskipun seandainya dia milih agama yang lain, ya, ini kalau statusnya bukan muslim. Ya, kalau statusnya muslim pindah agama, kalau dalam hukum Islam, man baddala dinahu faktulu. Barang siapa yang berpindah agama, maka bunuhlah. Dari Islam kepada agama selain Islam. Ini aturan Allah dan Rasul SAW agar agama Islam tidak dipermainkan. Namun ini nggak berlaku bagi kelompok liberal. Bebas milih agama apa saja. Ya, meskipun kalau seandainya dari agama yang lain pindah kepada yang lainnya selain Islam misalnya, la ikraha fiddin. Ya, tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Bahkan dalam perang ada pilihan masuk Islam atau tetap di atas agama selain Islam, namun membayar apa? Jizya. Ini makna la ikraha fiddin. Namun kalau tadi sudah masuk Islam, wajib tunduk kepada aturan Islam. Udkhulu fi silmi kafa. Jangan pakai kata-kata la ikraha fiddin, enggak salat la ikraha fiddin. Ini goblok kuadrat istilahnya. Ya. Malas namun berdalil dengan Al-Quran. Na'udzubillahi min dalik. Intinya sekali lagi, orang-orang yang menyeru kebebasan untuk pilih agama mana saja, ya, ini sekali lagi adalah ucapan yang kufur. Di situ ada unsur asyak, ragu terhadap kekafiran orang-orang kafir tersebut. Qauluhu aw sahhaha madzhabahum. Jadi sekali lagi ada 3 unsur dari ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab tadi. Yang pertama, yang tidak mengkafirkan. Yang kedua, yang meragukan. Yang ketiga, yang membenarkan. Ini lebih parah lagi. Ya, membenarkan ajaran orang-orang kafir tersebut. Seperti kata beliau, orang yang mengatakan orang-orang Yahudi di atas agama yang sahih. Orang Nasara itu di atas agama yang sahih. Semuanya kan mengajarkan kebaikan. Sering kan kita mendengarkan ucapan seperti itu.
Kan semuanya juga mengajarkan kepada kebaikan. Kita katakan, ya beda. Islam mengajarkan untuk kita apa? Menyembahnya kepada Allahu Ahad. Mereka tidak. Gimana dikatakan mengajarkan kepada kebaikan semuanya? Enggak semuanya. Hanya Islam yang mengajarkan Allahu Ahad. Nah. Aulau qala syakhsun lama su'ila anil yahud wan nasara ana la aqulu fihim syai'an. Al yahud ala dinin wan nasara ala dinin wal muslimun ala dinin. Man ahabba an yatadayyan bil Islam aw bil Yahudiyah aw bin Nasraniyah falahu dzalik. Kalau mungkin ada seseorang yang ditanya, bagaimana pendapat Anda tentang Yahudi, tentang Nasara? Lalu dia menjawab, aku tidak punya pendapat sama sekali. Yahudi di atas agamanya, Nasara juga di atas agamanya, kaum muslimin juga di atas Islam. Barang siapa yang menghendaki untuk masuk Islam, Yahudi, Nasara, silakan bebas. Ya. Fahada syirkun. Kata Syekh, ini adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ragu tentang kekafiran orang-orang musyrikin atau tadi. Ya. Fahada syirkun. Wa yakunu kafiran bil ijma'. Dan ini kafir secara ijma'. Ya. Dan ucapan ini bukan dimulai oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Mulai dari Al-Qadhi Iyad. Beliau juga sama mengatakan seperti yang disampaikan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab di sini. Yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin dan seterusnya. Beliau mengatakan mereka kafir. Karena di situ ada unsur mendustakan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau lagi, li'annau sahhaha mazhaban musyrikin walam yukaffirhum. Karena orang itu dari ucapannya tadi ada unsur membenarkan ajaran orang musyrikin dan tidak mengkafirkan mereka. Kemudian dibahas lagi di sini, hukmu man qal la adri halil kufar kufarun amla. Ini ada pembahasan hukum orang yang mengatakan saya tidak paham, saya tidak tahu apakah orang-orang kafir itu kafir atau tidak. Ya. Wa kadzalika idza syakka. Kata beliau, demikian pula kalau orang itu ragu. Dan dia mengatakan la adri hal hum kufar aw laisa kufar. Orang-orang itu mengatakan saya tidak tahu apakah orang Yahudi Nasara itu kafir atau tidak. Karena apa? Kata mereka orang Yahudi nazal alaihim kitab Taurat. Orang Yahudi punya kitab dari Allah, Taurat. An-Nasara nazal alaihimul Injil. Ini syubhat mereka. Atau istilah mereka agama langit, agama samawi. Ya, Yahudi, Nasara, Islam, agama samawi. Sama-sama benarnya. Nah, ini juga sama. Kufar. Ya. Kalau orang itu menyamakan agama Islam dengan yang lainnya. Wal muslimun nazala ilmul Quran. Wala adri hal hum kufarun am laisu bi kufar. Dia tidak tahu apakah Yahudi Nasara kafir ataukah tidak. Fahada yakfur idasak. Orang yang mengatakan tadi saya tidak tahu apakah Yahudi Nasara itu kafir, maka dia kafir. Bila syak, tanpa diragukan lagi. Fala budda an yajzim bi kufril yahud wan nasara wal wasani. Seorang muslim yang sejati wajib untuk meyakini, memastikan tentang kekafiran orang Yahudi dan An-Nasara. Dan juga para penyembah berhala. Ini akidah kita. Ya. Namun sekarang ya mulai digembosi istilahnya oleh orang-orang liberal dan yang semisal dengan mereka. Qatalahumullah.
Wa dalil ala hadza qaulullah ta'ala, dalil tentang wajibnya punya keyakinan tentang kekafiran mereka, surat Al-Baqarah 256. Kata beliau, Allah berfirman, "Fama yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang mengkufuri taghut dan dia beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa. Al-urwatul wuthqa ditafsirkan oleh Sa'id bin Jubair, la ilaha illallah. Ini konsekuensi ucapan tauhid la ilaha illallah. Harus mengkufuri semua sesembahan selain Allah. Mengkufuri semua agama yang menyeru kepada penyembahan kepada selain Allah. Harus ada apa? Wa may yakfur bit-taghut. Harus ada al-bara, harus ada an-nafyu. Ya, nanti akan disampaikan oleh Syekh di sini. Faman lam yukaffir al-musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahaha madzhabahum fa innahu lam yakfur bit-taghut. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrikin, yang ragu tentang kekafiran orang musyrikin, atau yang membenarkan ajaran orang musyrikin, maka dia tidak mengkufuri taghut. Ya, padahal ayatnya wa may yakfur bit-taghut. Orang itu belum beriman sampai dia mengkufuri at-taghut, semua sesembahan selain Allah. Walaysa hunaka imanun illa bi syai'ain la budda minhuma. Fala yahsul at-tauhid illa bi amrain. Kata Syekh, keimanan tidak akan terwujud kecuali dengan dua hal. Tauhid tidak akan mungkin diraih kecuali dengan dua perkara. La yahsul tauhid illa bi amrain. Al-amr awal al-kufru bit-taghut. Sebagaimana dalam ayat tadi, tauhid iman itu bisa terwujud dengan yang pertama, mengkufuri at-taghut. Apa taghut? Kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Ini sebagaimana definisi Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Taghut adalah segala hal yang melampaui batas. Baik dari yang disembah, yang diikuti atau yang ditaati. Bahkan kata para ulama, setiap hal yang menyesatkan umat itulah taghut. Setiap syubhat itulah taghut. Wajib untuk apa? Dijauhi, diingkari. Makanya kata Syekh di sini, fa kullu ma khalafa syara' fa huwa taghut. Setiap yang menyelisih syariat Islam, maka dialah taghut. Harus diingkari, harus diselisihi, bukan malah dibela. Ya. Kata beliau, taghut itu luas sekali maknanya. Setiap yang menyelisih syariat Islam, itulah taghut. Apalagi masalah akidah, apalagi masalah tadi kesyirikan, harus diingkari, harus dikufuri. Ya. Kalau malah dibela atau diragukan tentang kesyirikannya dan seterusnya, ini yang membatalkan keimanan ataupun tauhid. Wa sumya taghutan minat tughyan wa huwa mujawazatul had. Dinamakan taghut dari segi bahasa Arab at-tughyan, yaitu melampaui batas. Wa ma'nal kufri bit-taghut huwa an tatabarra'a min ibadatil ghairillah wa tanfiyaha wa tunkiraha wa tubghidaha wa tu'adiyaha wa tu'adiya ahlaha. Kufur kepada taghut yaitu engkau berlepas diri dari sesembahan selain Allah. Engkau menafikannya, engkau mengingkarinya, engkau membencinya, engkau memusuhinya dan memusuhi orang-orangnya. Ini konsekuensi la ilaha illallah. Seperti yang kita nukilkan dari
Ayat surat Al-Mumtahanah tadi tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan inilah Islam. Coba siapa yang hafal definisi Islam menurut Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab Al-Usulus Salasah. Nah, biar nggak ngantuk. Ada yang apa? Nggak usah bahasa Arabnya, nggak apa-apa, bahasa Indonesianya. Apa itu Islam? Tidak ada. Al-Islam huwal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah tunduk patuh kepada Allah dengan mentauhidkannya, kemudian menyerahkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, serta wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrikin. Dan ini salah satu tadi yang kita sampaikan bedanya Islam dengan liberal. Kalau liberal orang itu berbuat syirik, antum nggak boleh nahi mungkar, antum nggak boleh menyalahkannya, bebas dia berbuat syirik. Yang penting nggak ganggu antum. Ya, misalnya dia menyembah tembok rumahnya, nggak ada masalah. Antum diam aja, hak masing-masing. Ya. Padahal dalam Islam Allah katakan, ya bunaya la tusyrik billah. Diperintahkan untuk kita nahi mungkar. Yang paling mungkar adalah apa? Kesyirikan. Makanya kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizallahu taala, setiap dalil tentang amar ma'ruf nahi mungkar itu dikufuri oleh kelompok liberal. Makanya Islam dengan liberal sama dengan Islam dan kekafiran. Ya. Ini sekali lagi harus kita pahami. Kemudian kata beliau, wal bara'atu min kulli ma'budin siwallah. Harus kita berlepas diri dari segala sesembahan selain Allah. Wa ingkar kulli ibadatin li ghairillah. Mengingkari semua peribadahan kepada selain Allah. Ya, cuma harus kita tahu fikih amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kalau kita mau nahi mungkar harus tahu ilmunya. Jangan sesembahan orang lain langsung di ini juga harus pertimbangan masalah mafsadah, kemudian juga tahu ilmunya, ya. Paling tidak wa tawasaw bil haq wa tawasaw bi as-sabr. Nah. Kemudian kata beliau, wa nafyuha wa bughdiha wa bughdi aliha wa muadatihim. Hadza huwal kufru bit-taghut. Ya, seperti yang disampaikan tadi, berlepas diri daripada semua sesembahan Allah, mengingkarinya, menafikannya, membencinya, membenci pelakunya. Orang korupsi saja luar biasa dibencinya, betul enggak? Ya? Cuma mereka nggak ngomong, ini penyebar kebencian. Hah? Ada nggak yang kena kasus apa? Penyebar kebencian gara-gara apa? Membenci orang koruptor. Hah? Iya. Padahal syirik lebih dahsyat dari korupsi. Inna syirka la dzulmun azim. Nah. Kemudian kata beliau, wa min kulli dinin ghaira din Islam. Di antara makna kufur kepada taghut, berlepas diri dari semua agama selain al-Islam. Ya. Wa tunkiru wa tanfi wa tubghidu wa tuadi ahlahu. Hadzal amru al-awwal. Ini yang sudah kita sampaikan tadi. Yang kedua, tauhid iman tidak akan tergapai kecuali dengan dua hal. Yang pertama, kufur kepada taghut dengan maknanya tadi. Yang kedua, beriman kepada Allah. Kata beliau, fa'idha fa'altal amrain fa'anta muwahhid. Kalau engkau sudah mengkufuri segala sesembahan selain Allah dan engkau meyakini hanya Allah satu-satunya sembahan yang hak, kalau engkau meyakini Islam satu-satunya agama yang hak, maka engkau telah berstatus muwahhid, orang yang
bertauhid. Makanya dalam hadis Rasul mengatakan man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengkufuri semua sesembahan selain Allah, maka haruma malu wadamu, diharamkan harta dan darahnya. Artinya Islamnya seseorang itu akan sah kalau diiringi dengan apa? Mengkufuri sesembahan selain Allah. Enggak cukup hanya meyakini ya betul Allah sesembahan hak ya, tapi bisa jadi orang Nasara juga punya sesembahan yang apa? Hak. Semuanya apa? Jalan menuju surga masing-masing. Ini bukan muwahhid. Nah, bahkan kafir tadi. Takfur bitaghut wa tu'min billah. Sekali lagi syarat menjadi orang bertauhid, mengkufuri taghut dan beriman kepada Allah. Wa hadha huwa makna la ilaha illallah. Inilah makna dari la ilaha illallah. Fa inna ma'naha la ma'budah haqqan illallah. Ini kembali kepada pembahasan la ilaha illallah. La ilaha illallah maknanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Alhamdulillah kita sudah pernah menulis buku tentang menyelami samudera kalimat tauhid. Mungkin bisa di download dari internet dan seterusnya. Judulnya menyelami samudera kalimat tauhid, khusus tentang masalah la ilaha illallah, tentang keutamaannya, tentang makna yang benar, tentang meluruskan makna yang keliru, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, pembatal-pembatalnya. Nah, hadi kalimat tauhid wa hiya kalimatut taqwa allati taqi qailaha asyirk. Inilah kalimat tauhid. Inilah kalimatut taqwa. Jadi kalimat tauhid itu banyak sinonimnya. Namanya banyak, ya. Coba sebutkan 5. Ada yang paham? Sinonim dari kalimat tauhid. Ini sudah ada beberapa. Kalimat tauhid, kalimatul ikhlas, kalimatut taqwa, al-urwatul wusqa, kalimatun baqiyah. Ya. Ini sekali lagi sinonim dari kalimat at-tauhid. Kemudian kata beliau, dinamakan kalimat tauhid sebagai kalimatut taqwa karena kalimat ini bisa menyelamatkan, menjaga, membentengi seseorang dari kesyirikan. Kalau dia paham, ya, makanya tidak cukup hanya diucapkan. Harus terpenuhi 7 syaratnya tadi. Di antaranya al-ilmu, berilmu. Makanya Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, dari ayat ini menunjukkan wajib fardu ain setiap muslim belajar tentang la ilaha illallah. Ya. Apalagi Rasul bersabda, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa mati dalam keadaan dia tahu tentang la ilaha illallah, tadi maknanya yang benar, syarat-syaratnya, maka dia masuk surga. Ya. Harus ada syurutnya. Wahyal kalimatul lati min ajliha ba'atsallahu rusula. Itulah kalimat yang karenanya Allah mengutus para rasul. Intinya para anbiya wa rasul, dakwah mereka yang pertama dan utama kalimat tauhid, tentang tauhid la ilaha illallah. Ini sudah sering kita sampaikan. Metode dakwah para nabi, para rasul memprioritaskan dakwah kepada tauhid, kepada akidah yang sahihah. Makanya dai atau kelompok dakwah yang tidak memprioritaskan dakwah mereka kepada tauhid, maka dia sesat, menyesatkan. Menyimpang dari dakwah para anbiya, menyimpang dari manhaj dakwah para nabi, para rasul. Ya. Wangqasama nas ila syaqin wa sa'id. Karena kalimat tauhid inilah manusia terpisah. Ada yang menjadi orang yang binasa, sengsara, ada yang menjadi bahagia. Dia sengsara karena dia menyimpang dari tauhid, masuk neraka. Yang berpegang dengan tauhid masuk surga.
Makanya kalau kita dibilang pemecah belah umat gara-gara kita menyampaikan al-haq, melarang dari kebatilan, ini suatu yang biasa. Ya. Memang harus dipisahkan mana hak, mana batil. Ya. Rasul dahulu juga demikian, dikatakan pemecah belah kaum Quraisy. Karena Rasul menyuruh kepada tauhid, melarang dari asyirk. Wa min ajliha qama suqul jihad. Karena kalimat tauhid inilah ditegakkan al-jihad. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Namun masalah jihad ini butuh perincian yang panjang. Harus didasari oleh ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Jangan asal teriak-teriak jihad sebagaimana kelompok khawarij, kelompok teroris. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan jihad ada dua macam. Jihad yang syar'i, yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua jihad yang bid'i, yaitu bid'atnya kelompok al-khawarij. Jihadnya kelompok al-khawarij. Wa min ajliha qamatil qiyamah. Dan karena kalimat tauhid inilah tegaknya hari kiamat. Wa haqqatil haqqa wa waqatil waqi'ah. Adanya hari kiamat, hari akhir. Wa min ajliha khuliqatil jannatu wan nar. Karena kalimat tauhid inilah Allah ciptakan surga dan neraka. Surga bagi orang yang bertauhid, neraka bagi orang musyrik. Kemudian Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah taala membahas lebih terperinci lagi tentang makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Kata beliau, la ilaha illallah maknaha la ma'budah haqqun illallah. La ilaha illallah maknanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Kalau antum ditanya mana dalil dari makna tersebut, yaitu firman Allah tentang dakwah para nabi, para rasul tadi, walaqad ba'asna fi kulli ummat rasulan an i'budullah wastanibu at-taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang seruan mereka an i'budullah, sembahlah Allah dan tinggalkanlah at-taghut. Ini kalau kita gabung dengan surat, kalau tadi surat An-Nahl ayat 36, kalau kita gabung dengan surat Al-Anbiya 25, Allah mengatakan wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau Nabi Muhammad kecuali kami wahyukan kepadanya la ilaha illallah. Surat Al-Anbiya menyebutkan dakwah para nabi, para rasul la ilaha illallah. Kemudian dalam surat An-Nahl tadi Allah menyebutkan makna dari la ilaha illallah ani'budullah. Sembahlah Allah, tinggalkanlah at-taghut. Jadi bukan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah. Itu makna yang keliru, arti yang salah. Demikian pula dalam surat Luqman dan surat Al-Hajj, nanti antum lihat ayat nomor berapa, Allah mengatakan dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunil batil. Yang demikian itu sesungguhnya Allah satu-satunya sesembahan yang hak dan selain Allah sesembahan yang batil. Itu di situ ada kata-kata hak. Ya, sama dengan ucapan para ulama la ma'budah haqqun atau bihaqqin. Ini diambil dari ayat tadi. Dzalika bi annallaha huwal haq. Yang demikian itu sesungguhnya Allah satu-satunya sesembahan yang hak, selain Allah sesembahan yang batil. Wa kalimatut tauhid la ilaha illallah fiha al-amran, fiha kufrun wa iman. Dalam kalimat tauhid la ilaha illallah ada dua hal yang paling urgen, paling penting, yaitu tadi kufur kepada tauhid, beriman kepada Allah. Kalau istilah yang lain an-nafyu wal isbat, dua rukun la ilaha illallah. Jadi kalau ditanya ada berapa syurut la ilaha illallah? Ada? Ada berapa syurut la ilaha illallah? 7. Ada berapa rukun la ilaha illallah? Ada 2. Kalau ditanya, ada berapa pembatal keislaman? Itu sudah finish. Itu hanya 10 saja.
Ayo, jawab yang tegas. Pembatal keislaman apakah hanya 10 saja? Tidak. Ya, para ulama menyebutkan bahkan ratusan. Cuma yang disampaikan di sini yang banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Paham ya? Jadi bukan pembatasan 10 pembatal keislaman ini. Ya, adapun syarat la ilaha illallah ya 2. Titik sudah. Yaitu an-nafyu wal isbat. Penafian dan penetapan. La ilaha, peniadaan. Meniadakan semua sesembahan selain Allah. Illallah, menetapkan hanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak. La ilaha, hadal kufru bitaghut wa nafil ibadah amma siwallah. La ilaha, itu kufur kepada taghut, menafikan semua ibadah kepada selain Allah. Illallah, hadal imanu billah. Illallah, beriman kepada Allah. Beribadah hanya kepada Allah. La ilaha tanfi jami'a anwa'il ibadah an ghairillah. La ilaha sekali lagi menafikan semua bentuk ibadah kepada selain Allah. Wa hadha huwal kufru bitaghut. Itulah makna kufur kepada taghut. Illallah tusbitul ibadah bi jami' anwa'iha lillahi azza wa jalla. Sedangkan ilallah penetapan, isbat, menetapkan ibadah dengan segala bentuknya hanya kepada Allah. Hadha huwal imanu billah. Itulah iman kepada Allah seperti dalam ayat tadi, wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. Fama lam yukafir musyrikin, lam yakfur bitaghut. Sekali lagi kata beliau, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrikin, maka dia tidak mengkufuri tauhid. Bima'na annau aqarra syirka. Maknanya dia mengikrarkan, membenarkan kesyirikan. Wa man syakka fi kufril yahud wan nasara aw sahaha madzhabahum lam yakfur bit-tauhid. Barang siapa yang ragu akan kekafiran orang Yahudi, orang Nasara, atau bahkan membenarkan ajaran mereka, maka dia belum mengkufuri at-tauhid. Fala yakunu mu'minan, maka dia tidak sah keimanannya. Wa dalil ala kufri man lam yukafir musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahaha madzhabahum kalimatut tauhid la ilaha illallah. Kata beliau, dalil akan kekafiran orang yang tidak mengkafirkan orang musyrikin atau yang ragu tentang kekafiran mereka atau yang membenarkan ajaran mereka adalah kalimatut tauhid la ilaha illallah li'annahu lam yakfur bit-taghut. Intinya sekali lagi, orang yang tidak mengkafirkan orang musyrikin, dia belum menyempurnakan rukun la ilaha illallah. Seperti salat, ada rukunnya, ada syaratnya. Salah satu rukun salat apa? Nah, membaca Al-Fatihah, takbiratul ihram. Ulama sepakat misalnya yang tidak membaca Al-Fatihah, kalau misalnya dia sholat sendirian atau jadi imam, nggak sah sholatnya. Karena apa? Meninggalkan salah satu rukun sholat. Sama dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalau dia meninggalkan salah satu rukun la ilaha illallah, yaitu tadi harus menafikan semua sesembahan selain Allah, nggak sah la ilaha illallah. Percuma dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Makanya Rasul sekali lagi mengatakan man qala la ilaha illallah wa kafara. La ilaha illallah harus diiringi dengan kufur kepada sesembahan selain Allah. Kemudian beliau bawakan ayat tadi, fa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian dibahas lagi oleh beliau, hukmu man qal innallaha huwal ma'bud wa ana wahidu wa a'buduhu. Ada orang yang mengatakan, aku meyakini Allah adalah sesembahan. Allah aku tauhidkan. Aku menyembah kepada Allah. Ya. Namun tidak menafikan sesembahan selain Allah. Maka hukumnya apa?
Nah, ini kita tanya dulu ke antum. Apa hukum orang mengatakan aku beribadah kepada Allah, tapi aku tidak mengingkari orang-orang kafir itu menyembah kepada selain Allah? Apa hukumnya? Kafir. Sama dengan tadi. Ya. Cuma sekali lagi sudah kita sampaikan, ini kaidah umum masalah kafir mengkafirkan. Ya, masalah fulan si B si C-nya ini butuh perincian lagi. Paham ya? Ingat kaidah Ahlussunnah dalam masalah at-takfir. Ini kaidah secara umum. Bisa jadi orangnya baru masuk Islam, tidak paham masalah-masalah seperti ini. Maka nggak bisa langsung kafirkan langsung. Jadi sekali lagi, sebagaimana kaidah ulama Ahlussunnah, laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufru alaih. Tidak semua orang yang jatuh ke dalam kekafiran langsung divonis apa? Kafir, ada perinciannya. Nah, cuma ini kaidah-kaidah secara umum paling tidak untuk diri kita jauhi. Ya. Kata beliau, "Falaisa hunaka tauhidun wala imanun illa bisyai'ain." Tidak ada tauhid, tidak ada iman kecuali dengan dua hal tadi. Kufrun bitaghut wa imanun billah. Kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah. Walihada kalimatut tauhid la ilaha illallah fiha nafyun wa isbat. Oleh karena itulah la ilaha illallah ada nafyu wal isbat. Falau qala insan Allahu wal ma'bud wa ana uwahidu wa a'budullah la yakunu mu'minan. Kalau ada orang mengatakan tadi, aku menyembah Allah, aku mentauhidkan Allah, namun tidak mengkufuri sesembahan selain Allah, maka dia bukan orang mukmin yang sebenarnya. Wa naqulu hadza laysa bitauhid wa la yakfi kaunuka ta'budullah. Tidak cukup engkau mengatakan aku beribadah kepada Allah. Balla budda antum kira ibadata kulli ma'budin siwallah. Bahkan harus engkau mengingkari semua sesembahan selain Allah. La budda an ta'ti bin nafi wal isbat. Harus engkau apa? Tadi memenuhi dua rukun la ilaha illallah. Apa itu? Peniadaan dan penetapan. Atau bahasa Arabnya an-nafyu wal isbat. Wala ilaha illallah maknaha la ma'budah haqqun illallah. Makna la ilaha illallah tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Falau qala syakhsun ana a'budullah faqat fahal ana muwahhid. Kalau ada orang yang bertanya, aku beribadah kepada Allah saja, apakah aku termasuk orang yang bertauhid? Naqulu lahu, kita jawab, belum. La yakfi kaunuka ta'budullah. Bala budda an ta'budullah wa ma dzalik tanfil ibadah an ghairillah. Tidak cukup engkau hanya beribadah kepada Allah, namun harus ada an-nafyu. Pengingkaran, peniadaan terhadap sesembahan selain Allah. Ya. Tapi sekali lagi harus betul-betul di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, jangan sampai berlebih-lebihan. Wa hadha huwal kufru bitaghut. Inilah makna kufur kepada taghut. Wa huwa la yahsul illa bin nafi wal isbat la ilaha illallah. Sekali lagi harus dipahami la ilaha illallah punya dua rukun yang harus terpenuhi. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, salat, puasa, demikian pula dengan haji. Misalnya orang enggak wukuf di Arafah, ya, maka tidak sah hajinya, al-hajju Arafah, karena meninggalkan salah satu rukun haji. Demikian pula dengan la ilaha illallah. Kemudian beliau sampaikan ayat tadi wa mayakfur bitaghut sampai akhir. Wa makna tahliyah wa tahliyah. Kemudian ada istilah at-tahliyah wa tahliyah. Ini sama dengan an-nafi wal isbat. Inilah metode Islam. Metode Islam itu at-tahliyah wa tahliyah. Tahliyah itu mengosongkan, tahliyah menghias. Seperti kalau di rumah ya, kalau kita membahas masalah rumah, kalau kita mau merenovasi rumah, ya biasanya apa? Dikosongkan dulu, betul enggak?
Ya, baru apa sudah selesai baru dihias-hias. Demikian pula dalam Islam. Ada namanya at-takhliyah. Mengosongkan tadi, meniadakan semua sesembahan selain Allah, kemudian menghiasi dengan ibadah hanya kepada Allah. Harus ada dua tadi. Demikian pula ada istilah at-tasfiyah wa at-tarbiyah. Dalam dakwah salafiyah ada istilah at-tasfiyah wa tarbiyah. At-tasfiyah memurnikan, membersihkan Islam dari kotoran-kotoran yang menempel. Kotoran syirik, bid'ah, khurafat dan sebagainya. Baru setelah itu at-tarbiyah. Mendidik umat di atas Islam yang sahih. Itu salah satu cara meraih kejayaan umat di atas metode Ahlus Sunnah dakwah salafiyah. Demikian pula di sini. Tidak cukup amar ma'ruf, harus nahi mungkar. Tidak cukup menyeru kepada tauhid, harus melarang dari apa? Kesyirikan. Tidak cukup menyeru orang kepada sunnah, harus melarang dari bid'ah. Itu metode Al-Quran dan sunnah. Seperti dalam ayat tadi, wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah, harus ada dua-duanya. Rasul mengatakan alaikum bisunnati, peganglah sunnahku. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Rasul mengatakan wa iyyakum wa muhdatsati al-umur. Demikian seterusnya. Wa makna takhliyah huwa antan fil ibadah an ghairillah. Makna at-takhliyah mengosongkan tadi maknanya seperti tadi an-nafyu, menafikan ibadah kepada selain Allah. Fa idza nafaita wa angkarta ibadata kulli ma'budin siwallah ba'da dzalika ta'ti tahliyah. Kalau engkau sudah menafikan, mengingkari semua sesembahan selain Allah, kemudian engkau beribadah hanya kepada Allah, menetapkan ibadah hanya kepada Allah, maka engkau menjadi orang yang bertauhid. Ya, tahliyah summa tahliyah. La ilaha hadi tahliyah. Nafaital ibadah an ghairillah. Ya, tahliyah dengan kha. Ya, kalau satunya at-tahliyah dengan ha. At-tahliyah mengosongkan, itu maknanya sama dengan nafyu tadi, meniadakan. Sedangkan at-tahliyah itu sama dengan al-isbat. Intinya la ilaha hada huwal kufru bit-taghut wa illallah hada huwal imanu billah. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di atas tauhid dan sunnah sampai akhir hayat kita nanti. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhalu. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Ada pertanyaan dari WhatsApp. Barakallahu fiik, Ustaz. Sekarang ini sebutan kepada dakwah tauhid setiap zaman berbeda, teroris, aliran sesat, dan hari ini adalah dakwah radikal. Bahkan para ustadz ada yang dilabeli ustadz radikal. Bagaimana sikap kita terhadap fitnah tersebut? Ya, yang pertama kewajiban kita senantiasa kembali kepada akidah salaf, manhaj salaf. Istiqomah di atas akidah dan manhaj salaf. Di antaranya dengan terus belajar dan belajar. Apa itu akidah salaf dan manhaj salaf. Serta istiqomah. Kemudian kalaupun ada cap-cap seperti tadi, ya kita wajib bersabar. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW digelari oleh orang musyrikin syairun majnun, penyair yang gila. Masih enggak, istilahnya masih lumayanlah radikal. Ya kan ada versi lain radikal itu apa? Yang berpegang teguh dengan agama Allah. Ya. Kalau dicapi gila, antum masih belum pernah kan? Ya, Rasul sudah dicap oleh orang musyrikin syairun majnun. Ya, namun beliau tetap istiqomah di atas tauhid. Jangan sampai cap-cap seperti itu menjadikan kita mundur ke belakang. Ya, tetap istiqomah. Ini ujian bagi kita. Makanya Allah dalam surat Luqman, ketika Luqman menasihati putranya, ya bunayya aqimis salata wa'mul bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, dirikanlah salat dan perintahkan kepada yang baik, laranglah dari kemungkaran dan bersabarlah
menghadapi gangguan dalam dakwah, dalam nahi mungkar. Sunatullah. Sedikit atau banyak, cepat atau lambat, pasti ada saja gangguan-gangguan tersebut. Kewajiban kita sudah bersabar. Dan ini juga bukan sekali dua kali. Sudah biasa sebetulnya orang-orang musyrikin, orang-orang ahli bidah memberikan gelar-gelar yang jelek kepada ahli sunnah. Sebagaimana kata Imam As-Sabuni, Asy-Syafi'i dalam akhir-akhir kitab Aqidah Salaf wa Ashabul Hadis, beliau memberikan isyarat. Setiap ahli bid'ah pasti memberikan gelar yang jelek kepada ahli sunnah. Sebagaimana orang musyrikin dahulu menggelari Rasul dengan gelar-gelar yang jelek. Karena mereka nggak bisa menghadapi ahli sunnah dengan hujjah ilmiah. Maka mereka memberikan apa? Gelar-gelar tersebut. Kelompok Khawarij menuduh ahli sunnah seperti Syiah. Syiah menuduh ahli sunnah Khawarij dan seterusnya. Ya. Ini sunatullah. Kewajiban kita tetap bersabar dan senantiasa mohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wallahu a'lam. Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan di atas tauhid dan sunnah sampai akhir kita nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.